A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi perpajakan Indonesia dengan fokus pada PPNBM, yaitu perpajakan yang dikenakan atas barang mewah. Pajak ini berperan dalam mengendalikan konsumsi barang mewah dan mendukung penerimaan negara. Saya di Fakultas Cinta Kamidi dengan NIM 64241480. Saya Amanda Zahra Malia dengan NIM 64241540. Saya Naila Aisyah Rohman dengan NIM 64241534. Saya Rika Andina Putri dengan NIM 64241527. Saya Selomita dengan NIM 64241560. Oke. Ganti slide, bro. Menurut ketentuan Undang-Undang PPN dan PPNBM tahun 2009, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM merupakan pajak yang dikenakan khusus pada barang-barang yang digolongkan mewah atau memiliki nilai tinggi. Pajak ini dibebankan kepada pengusaha kena pajak yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah tersebut. Berbeda dengan PPN yang membebankannya dialihkan kepada konsumen akhir. PPNBM lebih menekankan tanggung jawab pada pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam proses produksi maupun pemasukan barang mewah ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait PPH, PPN, dan PPNBM. Penetapan PPNBM tetap ditujukan pada barang yang tergolong mewah menjadi beban bagi produsen atau importir. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling sedikit 10% dan dapat mencapai hingga 200%. Namun untuk kegiatan ekspor barang mewah, tarif yang dikenakan adalah sebesar 0% sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan perdagangan internasional oleh pengusaha yang memproduksi barang mewah dalam aktivitas komersial mereka. Selanjutnya ada barang-barang yang dikenakan PPNBM. Tolong, monyet. Ulang ya. Selanjutnya ada barang-barang yang dikenakan PPNBM, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada kendaraan mewah dan elektronik, yang kedua ada properti dan perhiasan. Kendaraan itu seperti mobil dengan harga jual di atas 2 miliar, mobil listrik, motor gede dengan kapasitas mesin di atas 500 cc, jet pribadi, kapal pesiar pribadi, dan yacht. Lalu alat elektronik itu seperti TV, lemari es, multidor, oven canggih, dan elektronik kelas atas lainnya. Sedangkan yang properti dan perhiasan itu seperti rumah dan apartemen. Perhiasannya itu berlian, emas, batu mulia, dan jam tangan, dan tas. Pakaiannya itu seperti pakaian dan sepatu bermerek internasional yang dibeli impor dan memiliki harga yang tinggi.
Selanjutnya ada dasar pengenaan dan tarif. Tarif PPNBM bervariasi tergantung dengan jenis barang mewah yang dikenakan pajak. Berikut adalah tarif PPNBM terbaru sesuai peraturan yang berlaku pada tahun 2025. 10% untuk barang seperti alat rumah tangga, alat pendingin, dan televisi. 20% untuk kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah, alat olahraga impor, dan barang elektronik mewah. 25% untuk kendaraan bermotor berbahan bakar solar dan kendaraan berat. 35% untuk minuman non-alkohol impor, barang kulit impor, dan barang pecah belah. 40% untuk balon udara, pesawat tanpa penggerak, peluru senjata api pribadi. 50% untuk helikopter, jet pribadi, pesawat pribadi, senjata api untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir 75% untuk yacht, kapal feri, dan kapal pesiar. Selanjutnya ada contoh gambar, tapi yang sudah dijelaskan oleh Rika tadi, boleh next aja. Selanjutnya ada rumus PPNBM 2025. Karena PPNBM terkait dengan PPN, berikut rumus untuk menghitung PPN pada barang mewah. Yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Keterangannya, ada DPP atau dasar pengenaan pajak atau harga jual barang. Dan juga ada tarif PPNBM atau tarif sesuai kategori barang. Dan selanjutnya ada tarif PPN. Tarif PPN yang terbaru yang akan berlaku pada tahun 2025 adalah yaitu 12%. Dan rumus PPNBM ini, PPNBM sama dengan DPP dikali tarif PPNBM. Berikut adalah contoh cara menghitung PPNBM. Misalkan, pada PT Maju Jaya ingin membeli peralatan gym impor untuk membuka pusat kebugarannya di kota Surabaya. Total harga peralatan gym adalah 3 miliar ribu rupiah. Tarif PPNBM ini untuk alat olahraga impor adalah 20%. Dan menghitung PPNBM ini yaitu PPNBM sama dengan harga barang dikali tarif PPNBM. Dan PPNBM dikali 3 miliar dikali 20%. Dan hasilnya PPNBM senilai 600 juta. Selanjutnya ada menghitung PPN-nya. Dan tarif PPN yang berlaku adalah 12%. Dan PPN dikurang tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Dan PPN-nya 12% dikali 3 miliar dikurang 600 juta. Dan PPN sendiri dikurang menghitung PPN, tarif PPN yang berlaku adalah 12%. Dan PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Dan sama dengan 12% dikali 3 miliar dikurang 600 juta, hasilnya 12% dikali 2 miliar 400 juta, sama dengan hasilnya 288 juta. Dan total harga barangnya, total sama dengan harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. Dan totalnya 3 miliar ditambah 600 juta ditambah 288 juta. Dan totalnya yaitu 3 miliar 888 juta rupiah. Next. Dalam pemungutan PPNBM yang dilakukan oleh seorang pengusaha kena pajak atau PKP dilakukan pada saat penyerahan barang. Pemungutan PPNBM oleh PKP ini terjadi saat penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong dalam kategori barang mewah. Selanjutnya, PKP bersangkutan wajib menerbitkan faktur pajak serta melaporkan barang pada surat pemberitahuan SPT masa. Di dalam faktur pajak tersebut nantinya dapat memuat besaran PPN dan jumlah PPNBM yang dipungut. Sedangkan dalam mekanisme pemungutan PPNBM yang dilakukan oleh pihak pemungut,
pajak dapat bisa dilakukan oleh 4 pihak yang telah ditetapkan. Pihak yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu instansi pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), instansi pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPNBM wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPNBM yang terutama selanjutnya. Pihak pemungut PPNBM yang tersebut diberikan jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Selain pihak yang memungut PPNBM mengetahui apa saja yang termaksud objek PPNBM yang penting seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa objek PPNBM lebih spesifik dari PPN. Objek PPNBM sendiri merupakan barang kena pajak yang masuk kategori sebagai barang mewah, seperti mobil, motor, dan barang mewah lainnya. Kriteria barang mewah yang termasuk dalam objek PPNBM yaitu: 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang mewah tersebut hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau golongan masyarakat tertentu. Umumnya, barang mewah tersebut hanya dikonsumsi oleh mereka yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, barang mewah tersebut dikonsumsi demi menunjukkan status sosialnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kebijakan pajak penjualan atas PPNBM. Kebijakan pajak penjualan atas barang mewah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PPNBM berperan penting dalam meningkatkan pendapatan pajak. Penerimaan dari pajak ini menjadi modal utama pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesenjangan sosial. Selain itu, PPNBM juga berfungsi sebagai alat pengendali konsumsi barang mewah dengan menetapkan tarif pajak yang tinggi. Harga barang-barang mewah menjadi semakin mahal, sehingga dapat menekan tingkat konsumsi terhadap produk tersebut. Dampaknya, masyarakat cenderung mengalihkan pengeluaran mereka ke sektor yang lebih produktif, seperti investasi atau kebutuhan pokok. Namun, kebijakan ini juga dapat berdampak negatif bagi industri barang mewah seperti otomotif dan fashion, karena menurunnya permintaan dari konsumen dalam negeri. Di sisi lain, penerapan PPNBM yang tinggi pada barang impor justru dapat menjadi peluang bagi produk lokal untuk berkembang. Ketika harga impor meningkat, minat masyarakat untuk membeli produk dalam negeri juga meningkat. Selain itu, PPNBM turut berperan dalam pemerataan pendapatan karena beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Selanjutnya ada pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM. Dalam Undang-Undang Pajak Pertahanan Nilai, pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu yang pertama, keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Yang kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, pengamanan penerimaan negara. Selanjutnya ada kesimpulannya. PPNBM merupakan pajak yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena mencakup barang-barang yang dianggap mewah. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak penjualan atas barang mewah juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap distribusi barang-barang mewah.
Diharapkan dengan adanya pajak, penjualan atas barang mewah, distribusi barang-barang mewah lebih terkontrol sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai PPNBM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk dosen yang sudah menonton ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah, ayo sekali.